Halo saudara, senang kita dapat berjumpa dalam kesempatan ini. Kapan sih ya COVID-19 ini akan berlalu? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sering kita ajukan. Kapan sih? Berapa lama lagi? Semua juga ingin tahu. Namun bagi saya yang terpenting bukanlah soal kapan COVID-19 ini akan berlalu. Bagi saya yang lebih penting lagi adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan dalam situasi menghadapi COVID-19 ini. Keeratan, kedekatan, keharmonisan, kesetiaan, ketaatan kita kepada Tuhan. Bagi saya itu adalah penting sekali dalam mensikapi atau yang menjadi dasar, landasan kita berpijak dalam kehidupan ini menghadapi COVID-19. Saya ingin sekali untuk bercerita. Di Habakuk atau kitab Habakuk menceritakan tentang seorang nabi yang biasa dikenal juga dengan nabi yang berdoa. Nabi Habakuk ini memulai kitabnya itu dengan satu keluhan. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak tetapi Engkau tidak mendengar. Ada apa yang sedang dihadapi oleh Habakuk? Habakuk melihat dengan jelas sekali, saudara, yaitu bahwa situasi sosial di Yehuda pada waktu itu, umat Allah yang seharusnya menjadi berkat, umat Allah yang seharusnya menunjukkan kehidupan yang suci, mereka justru telah berbalik, meninggalkan Allah mereka dengan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Situasi itu menjadikan Habakuk merasa sebagai seorang hamba Tuhan, seorang nabi, gelisah, merasa jengkel, merasa begitu pahit melihat situasi sosial yang ada. Dan dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi saya harus melihat akan hal ini? Bukan saja berapa lama lagi ya Tuhan Engkau mendengar doaku, tetapi kerinduan di balik doa itu adalah, Tuhan kalau boleh, stop dong. Stop. Berhenti. Jangan sampai situasi sosial ini terus seperti ini, gelisah dan berbagai macam kesusahan. Tidakkah Engkau Allah yang peduli? Nah, saudara, kalau dengan pertanyaan berapa lama lagi Tuhan Engkau tidak menjawab, berapa lama lagi situasi ini akan berlangsung, kita ingin sekali jawabannya adalah 1 bulan, 2 bulan, atau lain sebagainya. Namun Tuhan tidak menjawab Habakuk demikian. Ceritanya adalah justru Tuhan berkata kepada Habakuk, aku akan melakukan suatu pekerjaan yang kalau sampai diceritakan kemudian pun sulit untuk dipercaya. Dengan kata lain bahwa Tuhan mau katakan apa yang dia perbuat ini bagi orang-orang akan berkata, kok Tuhan melakukan semuanya ini? Nah, respons Habakuk itu adalah ingin tahu lebih jelas bagaimana sih sebenarnya apa yang Tuhan mau perbuat. Nyatanya, saudara sekalian, Tuhan kemudian berkata,
Situasi sekarang ini adalah situasi yang belum seberapa, masih akan ada lebih lagi. Saudara bayangkan bahwa keinginan untuk segera situasi itu berubah menjadi baik dijawab oleh Tuhan, masih akan ada lebih lagi. Ini belum seberapa. Itu maksudnya. Kalau diceritakan pun kemudian orang tidak akan atau susah percaya. Saudara, bisa nggak kita pikirkan? Kita inginkan Tuhan tolong supaya situasi COVID-19 ini berhenti. Kami sudah gelisah, kami takut, kami sudah tidak nyaman. Tuhan tolong. Lalu jawaban Tuhan, belum. Masih akan ada lagi lebih dahsyat. Itu yang dikatakan Tuhan kepada Habakuk, yaitu bangsa Kasdim, orang Kasdim yang terkenal dengan kedahsyatan, kekejaman, kejahatannya akan datang. Dan Tuhan pakai mereka untuk menghukum umat Allah, kaum Yehuda pada waktu itu. Saudara, dalam situasi yang seperti itu, Habakuk mengingat, bukankah Tuhan itu kedahsyatannya luar biasa yang sudah dibuktikannya pada waktu perjalanan daripada bangsa Israel keluar dari Mesir? Bukankah mujizat demi mujizat sudah dialami dan dilihat? Dia telah mendengar semua kedahsyatan itu. Tapi pada satu sisi yang lain, di sini kita melihat Habakuk berada di antara situasi menyadari kebesaran Tuhan dan situasi yang begitu menakutkan yang Tuhan katakan akan segera terjadi dan pasti terjadi. Sehingga reaksi daripada Habakuk adalah dia gemetar. Dia takut. Kita membaca kitab Habakuk dengan apa adanya menyebutkan bagaimana dia merasakan ketakutan. Sehingga kehilangan tenaga. Bukan saja panik, saudara, tetapi ini adalah sesuatu yang menakutkan. Pada waktu dia menyadari apa yang akan terjadi. Satu sisi Tuhan maha dahsyat, tapi satu sisi Tuhan mengizinkan sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Dan itu yang membuat Habakuk merasa gemetar. Tetapi yang menyejukkan, dalam ketakutan itu, Habakuk kemudian berkata dengan begitu lembut, namun aku dengan tenang menantikan hari kesusahan itu. Luar biasa, saudara. Dia gemetar, dia takut. Tetapi kok bisa dia berkata dengan tenang, aku menantikan hari kesusahan itu. Bagi saya disinilah kuncinya adalah orang yang benar, orang yang percaya, orang yang tidak menjadi goyah dengan situasi itu. Dia dapat ketenangan di dalam Tuhan, apapun situasi yang dihadapi. Sehingga itu sebabnya Habakuk berkata dengan begitu luar biasa, yang kita biasa kenal pada waktu kita membaca firman Tuhan dan kita dengan lagu-lagu yang biasa kita nyanyikan. Bukankah itu terkenal sekali dengan perkataan daripada firman Tuhan sendiri yang Habakuk ungkapkan, yaitu bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan,
dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Saudara, iman inilah yang membuat dia dapat bersuka cita di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan kita pun dapat mengalaminya. Di tengah situasi COVID, alasan kebenaran firman Allah, iman yang sungguh-sungguh penuh percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan, menjadikan saudara sekalian dengan tenang, rest. Aku menantikan, aku menghadapi yang begitu menakutkan. Bukankah itu pun Yesus katakan yang kita boleh pegang sebagai janji Tuhan? Hai, engkau yang letih dan lelah, yang menanggung berat, berbeban berat, gelisah, takut. Yesus mengundang, marilah kepadaku. Aku akan beri kelegaan kepadamu. I will make you rest. I will give you rest untuk menikmati Tuhan di dalam kehidupan ini.